Selamat siang, masinis. Perkenalkan, saya dengan Felix Wijaya. Dan saya Kevin Chandra Gunawan. Dan kali ini kita akan memulai pekerjaan kelompok kami, di mana kita akan membuat sebuah podcast dengan seorang bintang tamu, yaitu seorang pengusaha di bidang jual beli motor gitu ya kok. Betul. Oke, waduh. Sebelumnya aku kenalan dulu kok. Namanya siapa ini kok? Saya Kenny. Kenny ya kok. Oke, usia berapa kok? Ya usia belum tua amat lah, 29. Waduh. Udah mau kepala 3 ya? Iya, mau sih masihnya. Tapi udah jadi pengusaha sih kok. Ya lumayan. Bersyukur. Iya, boleh kok. Dulu kalau boleh tahu kok awal mulanya kenapa kok bisa sampai terjun gitu kok? Awal mulanya sih ya berasal dari hobi. Hobi memang di motor. Terus saya coba-coba dari hobi ini bisa nggak sih dijadiin penghasilan. Begitu. Jadi emang awalnya udah hobi motor ya? Oh iya betul. Kalau nggak hobi motor ya nggak bisa. Oh iya. Jadi lebih paham part-part motor gitu ya? Iya sesuai dengan passion lah. Oh iya benar. Oke, jadi kok dulu kok awal mulanya sampai bisa mulai bisnis jual beli motor itu gimana kok? Awal mulanya kok? Awal mulanya sih Caranya kok mulailah kan dulu kalau kita biasa kan kalau kita mau bisnis itu kan cuma ada di pikiran aja kan kok, tapi kan eksekusi biasanya kan agak susah ya kok biasanya. iya kok. benar. Kalau dulu kok gimana kok? Menurut saya sih awal mula dulu berasal dari motor sendiri. Terus saya coba tuh dari motor sendiri itu saya dapatnya segini, modalnya segini. Kira-kira kalau saya jual segini itu bisa laku nggak ya? Begitu. Akhirnya saya coba jual segini. Bisa kita coba modalnya misal 20 juta. Kita coba jual tuh di harga 25. Nanti ada negosiasi di situ. Nah, bisa nggak? Taunya bisa. Oh gitu, awalnya gitu ya? Jadi dari motor sendiri? Betul. Udah bosen gitu ya? Iya. Motornya udah bosen, pengen coba dijual, ternyata bisa cuan. Wah, benar. Akhirnya keterusan. Oke. Coba terus. Wah, mantap nih kok. Mantap kali. Dulu apa kok jual? Apa kok? Yang motor pertama dulu kok apa yang kok jual dulu kok? Motor pertama saya itu dulu saya coba berawal dari Kawasaki Ninja. Kawasaki ini. Oke. Iya. Emang motor yang ini ya banyak yang suka ya itu ya. Umum lah maksudnya motor laki yang memang banyak yang suka gitu ya. Iya, motor laki yang secara brand itu kan udah banyak dikenal tuh. Kawasaki, motor laki Kawasaki. Nah, Iya sih. Apalagi dulu kalau kita zaman-zaman SMA dulu kan, kalau cowok motornya apa pasti motor yang Ninja kan. Nah, iya kan, mindset CBR. orang kan pasti ninja gitu. Iya. Itu kok kalau Kawasaki Ninja gitu kok itu biasanya variasinya maksudnya kayak ada kan kalau motor ada yang berapa cc kan kok. Biasanya kalau kita kan kayak motor Matic zaman sekarang Vario gitu kan. Sekitaran 125, 150 gitu ya. Mentok-mentok sekarang kalau Matic 160 ya kalau nggak salah ya. Iya, kalau yang Di bawah. Oke, kalau yang motor Ninja gitu ada kelasnya, ada kelas berapaan gitu kok cc-nya kok? Kalau dulu saya pernah coba yang pertama kali itu sih di kelas 250 cc. Di kelas 250 cc itu saya coba dan ternyata bisa. Oke. Memang motor saat itu ini ya, posisinya memang untuk ini kan karena saya masih awam juga ya kok untuk motor-motor terutama motor balap gitu kok. Jadi sekalian tanya-tanya juga lah kok. Itu biasanya memang kalau motor gitu 250 cc aja atau ada lebih tinggi lagi atau Ada lebih tinggi lagi. gitu kok? Jadi macamnya itu banyak. Contohnya dari 250 cc itu ada 400. Oh, ada jauh ya, Bro? 600. Terus yang paling tinggi ada di 1000. Oh 1000 cc ya? Iya, betul. Model-model kayak Ducati gitu ya kayaknya ya? Iya, Ducati. Itu juga 1000. Tapi nggak sampai 1000 cc juga. Karena mulainya saya dari 250. Oh. Karena kalau 250 itu kan lebih masyarakat itu lebih gampang menjangkau soal harga. Iya, betul Oh iya sekali. benar. Oke.
Oke. Itu range harganya kalau boleh tahu nih kok biasanya harga pasaran berapa sih kok kalau yang motor-motor Ninja gitu 250 cc gitu kok? Kebetulan kalau motor saya yang pertama di 250 itu kan Kawasaki yang baru, Ninja yang baru. Nah, itu range harga sih kalau sekarang itu di harga 40 sampai yang terbaru itu pun bisa 60. Ini kita sebut harga second ya, karena saya kan jual beli motor second. Oh, iya, iya. Gitu. 60. 40 sampai 60 kayaknya. Tergantung Lumayan. dari tahun kendaraan tersebut. Oke. Itu bisa nggak ya kok misalkan motor gitu kan orang kan sekarang banyak yang investasi juga kripto kah apakah kan gitu kan kok biasanya kan orang jam kalau barang kan jam ya biasanya Oh, iya. jam mewah. Iya, Nah bisa, kalau bisa. kayak motor gini kok itu bisa termasuk investasi juga nggak ya kok misalkan semakin tahun itu semakin jauh harganya mungkin bisa ada kenaikan gitu karena mungkin motornya semakin langka atau kalau motor ini pasti dia akan harganya akan menurun gitu kok biasanya gimana kok kalau boleh tahu kok? Kalau motor sekarang itu kita nggak bisa sebut investasi, karena motor itu kan kendaraan, segala kendaraan yang berjalan itu kita nggak bisa sebut itu sebagai investasi. Oke. Itu harganya terus turun ya kalau kendaraan. Sebetulnya. Tentunya karena Semakin kan, tahun semakin turun. semakin tahun kan pasti dari pihak dealer kan mengeluarkan jenis motor yang lebih baru. Oh. Ya pasti sih. Nah, pasti yang tahun yang lebih lama itu akan mengalami penurunan. Oh, iya iya iya. Oke, artinya kurang lebih sama kayak handphone gitu lah ya. Iya, kurang lebih ya sama. iPhone gitu. Oke deh. Baik-baik. Koko, itu Koko dulu dapatkan customernya Koko yang pertama kali klien gitu gimana kok caranya kok? Ya, kalau dulu kan orang kalau kita tahu orang beli jual kan biasanya showroom Ya. atau mungkin OLX kalau nyaman sekarang ya OLX. Iya, kalau yang online ya ada Iya, OLX. kalau yang online. Kalau Koko Koko gimana? ini Koko gimana? dulu? Kalau saya kebetulan sih menggunakan platform dari sosial media aja, atau saya juga bisa menggunakan dari koneksi teman, Oh. dari kenalan itu juga bisa. Tapi yang lebih cepat untuk jual beli itu di platform sosial media. Oh, contohnya apa itu? Contohnya Yang biasanya paling sering dipakai. yang paling sering dipakai sih Facebook Marketplace atau OLX itu juga bisa. Oh. Tapi yang paling cepat sih menurut saya sih di Facebook Marketplace itu tadi. Oh, OLX sekarang udah mulai ini ya. Agak kurang atau gimana? OLX juga bisa, cuman orang itu lebih gampang menjangkau itu dari Facebook Marketplace. Lebih rame di situ ya. Iya, karena itu kan juga merupakan platform akun sosial media kan. Ya betul sih kok. Oh, ya jadi sekalian ya. Sekalian. Ada marketplace, ada apa sosial media. Iya betul. Kalau OLX kan murni dia cuman buat jual beli aja. Oh, oke deh. Itu kan kok biasanya kalau aku OLX nih kok kan biasanya kalau kayak mau jual barang bekas kan itu ada kayak batas-batasnya gitu kan kok untuk yang kita upload gitu. Oh, kan itu iya. kita harus biasanya berbayar nggak sih kalau untuk OLX itu kalau kita kebanyakan upload. Iya, mau gitu. posting barangnya gitu Betul. ya. Nah kalau Koko itu ada itu juga kok kayak ikut berlangganan apa gitu untuk OLX-nya atau mungkin untuk yang Koko pakai Facebook ya tadi ya kok Facebook atau itu kalau di Facebook gratis gitu kok atau gimana kok biasanya kok? Kalau dari platform OLX sih itu memang dibatasin. Jadi Oke. kalau kita mau jual kendaraan itu memang kita dibatasin ada maksimalnya. Ya, Nah, ya. betul. saya mengakali cara itu dengan Facebook Marketplace atau di OLX itu bisa dengan pakai akun yang berbeda. Oh gitu. Jadi punya beberapa akun ya. Iya, betul. Kalau akun yang ini udah nggak bisa, Nggak ganti bisa akun pakai lain. ganti akun lagi. Oh. Iya, iya, iya. Kalau pengusaha begitu harus cukup cerdik juga ya. Iya benar, kita harus be smart. Iya iya. iya. Yang penting cuan. Yang penting cuan. Boleh kok. Nah, untuk tips and trick nih, biasanya orang-orang mungkin kan di luar sana banyak ya yang kayak profesinya koken ini jual beli motor. Nah, gimana caranya pertama kali proses pembelian barangnya? Proses pembelian barang. Misalnya mau apa? Mau beli barang yang akan dijual lagi itu biasanya prosesnya gimana?
Oh, cara mendapatkan motornya. Benar. Artinya ini hitungannya second ya gitu ya? Iya. Oh, oke. Kalau menurut saya, kalau untuk mencari motor itu kita tentuin dulu kita mau segmen motor itu yang kayak gimana. Kalau motor sport akan ada, motor matic juga ada. Oke. Nah, Motor gede ya kok. moge juga ada. Oh. Nah, kita tentuin dulu dari ini tuh kita mau merambah ke segmen yang mana dulu. Oke. Tapi kalau saya sih lebih gampang memang di motor matic. Oh, sekarang yang paling rame Matic. Karena motor matic kan segmen pasarnya kan hampir merata. Luas ya. Oh, iya. Orang tua sih. bisa, anak muda juga bisa, begitu. Dan cara saya mendapatkannya sih tentunya itu dari seringnya untuk scroll. Scroll Facebook, marketplace itu tadi. Iya, Oh. itu kita harus sering-sering scroll Facebook Marketplace. Kita cari temuin gitu ya. unit-unit itu yang bagus yang bisa dijual itu dengan harga segini. Nanti dibandingkan. Nah, mana yang menurut saya itu masuk untuk diputar kembali untuk dijual. Oke. Nah, biasanya ada nggak syarat-syarat tertentu nih? Misalnya motor ini masuk nih gitu. Syarat-syaratnya apa? Kalau soal syarat, tentunya kalau kendaraan kan surat. Oh iya benar. Ya, Kalau surat betul. dipastikan kan BPKB, STNK itu ada. Dan lagi kalau tentang kendaraannya, yang pastikan motornya itu mesinnya sehat. Setelah itu boleh di platnya itu hidup atau enggak. Oh. Terus pajaknya itu juga hidup atau enggak. Terus variasi apa yang ada di kendaraan tersebut itu juga dihitung. Oh, variasi itu modif-modif itu ya? Iya. Oh, modifikasi. Modifikasi. Oh, modifikasi ini bisa jadi bahan Nilai pertimbangan tambah juga ya, nilai tambah ya. Nah betul, modifikasi itu bisa jadi nilai tambah untuk mendapatkan cuan yang lebih. Oh, gitu. Bisa dijual terpisah gitu ya maksudnya? Kalau saya sih kalau mendapatkan kendaraan yang banyak variasi itu tentunya variasinya saya jual terpisah. Kenapa? Karena kalau dijual bersamaan dengan kendaraan itu kebanyakan orang-orang itu enggak dihitung variasinya itu. Nah, sedangkan kalau variasi itu kita jual terpisah, nilainya itu akan jauh lebih beda. Akan menambah. Lumayan ada tambah-tambahan dari situ ya. Tambah-tambahan cuan Dikit-dikit lah. ya gitu. Iya. Biasanya apa yang dimodif di motor-motor itu yang umum lah? Ya kalau orang-orang pada umumnya sih biasanya kalau kendaraan motor itu spion. Habis itu yang lagi rame sekarang kan banyak yang ubah-ubah lampunya diubah sih, warna, ada biru variasi. biasanya kan. Iya tuh. Habis itu yang pasti ada biasanya knalpot. Itu kan pasti diubah. Ya tahu sendiri ya anak muda zaman Iya. sekarang kan. Iya sih kok. Tapi kalau knalpot itu wah panjang ya kok. Biasa kalau ugal-ugalan kan biasanya yang kalau ganti knalpot kan biasanya anak-anak masih yang muda gitu Iya, kan. muda-muda. Yang masih kayak mau menunjukkan jati diri lah. Iya. Terus tapi kalau malam biasanya aduh Kencang ya bawahnya. kencang ribut. Nah kalau knalpot itu kan harganya lumayan. Oh gitu ya, bisa Iya. berapaan gitu loh harga knalpotnya gitu. Kalau harga knalpot kita sebut motor matic ya. Kalau motor matic 150 cc itu knalpot mungkin bisa di harga 1 juta, Lumayan ya 1 2 juta. Oke. Tapi kebanyakan ya Iya 1 sih. juta begitu. Itu baru ya hitungannya ya, kok bukan bekas ya kok? Kalau 1 juta itu bekas juga ada. Oh, oke. Bekas juga ada. Kalau 1 juta itu pastinya kalau harga segitu brandnya pun juga terkenal. Brandnya kan trusted. Oh gitu. Kan sekarang banyak tuh di luar itu yang brand-brand yang ya bisa kita sebut abal-abal. Oh KW-KW gitu. Ya, iya, bisa kita sebut KW. Biasa ini ya, kok bahasanya kalau tidak salah imitasi ya. kalau Imitasi, nggak salah ya. iya. Oh, oke. Kalau itu pasti harganya murah banget. Dan Tapi nggak masih begitu lumayan menjual. Ya masih bisa, cuman nggak begitu menjual. 200-300 masih dapat lah ya. Masih bisa. Ya masih lumayan. Masih lumayan dapat cuan lebih lah.
Oke. Itu kok biasanya kalau kayak orang modif-modif gitu ya, kalau misalnya kayak contoh nih penjual spare part gitu ya, kalau misalkan dia jual spare part modif knalpot misalkan gitu, kayak tadi kok bilang misalkan knalpot untuk 150 cc kan, kalau 150 cc yang matic gitu ya, kan ada macam-macamnya kok, ada Vario lah, ada apa yang lainnya kan kok, itu dia kayak satu knalpot itu bisa dipasangkan untuk semua jenis motor kah kok? Atau dia kayak khusus misalkan untuk knalpot ini hanya bisa untuk dipasangkan di NMAX misalkan gitu ya kok, atau bisa kayak dipasangkan knalpotnya diganti ke Vario, maksudnya satu knalpot itu apakah memang bisa menutupi semua motor gitu kok, menggantikan semua motor yang 150 cc, atau dia per masing-masing gitu kok biasanya? Kalau itu sih pastinya brand knalpot itu mereka buat untuk motor sendiri-sendiri. Jadi nggak bisa tuh kita punya motor misalkan kita sebut Vario. Betul. Knalpot untuk Vario kita pasangkan di motor knalpot Yamaha, Mio misalnya. Mio gitu misalnya. Nah nggak bisa tuh. Namanya aja itu juga beda. Ya sih. Oke. Tadi Koko ada jelasin juga kalau motor kan ada macam-macam ya, ada BB, sport, motor moge, motor gede. Itu kalau yang sport dengan motor gede ini spesifikasinya bukannya harusnya sama gitu ya kok, atau Koko ada bisa kasih contoh perbedaannya gitu enggak ya kok? Ini soalnya saya tanya soalnya ini ya kok, saya agak awam gitu kok soal pemotoran, jadi mungkin ya biar sekalian cari tahu juga kan. Boleh. Siapa tahu mau beli juga kan? Ya, boleh lah kok dipertimbangkan kok. Beli di saya. Enggak apa-apa sih, yang penting ada diskon kan. Iya. Yang penting saya cuan. Iya, boleh kok. Okay. Gimana? Jadi begini, kalau motorsport itu biasanya orang-orang nganggapnya itu motorsport itu kebanyakan sih 250 cc. 250 cc itu kebanyakan motorsport. Dan lagi motor 150 juga bisa sih disebut motorsport juga bisa. Kalau moge itu tentunya dia kubikasi mesinnya itu lebih besar, di atas 250 cc. Di atas 250 cc sampai 1000 cc. Itu baru kita bisa sebut itu sebagai moge. Tapi pernah jual beli moge? Kebetulan sih pernah. Jadi dari motor pertama saya kejual, habis itu saya coba tuh naik lagi. Kalau saya naik lagi dengan motor yang lebih mahal, dengan kubikasi yang lebih mahal, itu bisa nggak sih saya menjual motor itu? Nah ini kayak merupakan sebuah tantangan begitu ya? Ya pasti sih, pasti. Dan ternyata waktu itu saya coba Kawasaki ER6 atau kita lebih gampang sebutnya itu Ninja 600 lah, 650. Oke. Itu 650 itu cc-nya kok? Cc-nya betul 650 cc. Berapaan dulu kalau boleh tahu kok? Kalau dulu itu kan jualnya berapa gitu kok? kebetulan kan tahunnya agak lama tuh. Tahunnya itu di 2011 sampai 2014. Oke. 2015 juga ada sih, ya bisa kita sebut 2011 sampai 2015. Nah, tapi kebetulan motor saya yang pas dapat itu di tahun 2011. Saya dapat di harga 70 juta. Itu termasuk ada variasi ini itu. Nah, variasi ini kan bisa menunjang cuan kita. Ya, jadi saya jual itu terpisah. Jadi motor modifikasinya ini dilepas semua, Dilepas semua, kembali standar gitu ya. Motor standar saya jual, habis itu kalau motor sudah terjual baru saya jual variasinya. Berarti motor kembali standar dijual, modifikasi dijual terpisah gitu ya. Iya, tapi ada juga sih yang orang itu kan banyak tuh di luar sana jual beli juga kan, secara perseorangan. Nah, ada juga tuh yang mereka itu jual motor itu dengan include variasi-variasi tersebut. Ada juga yang gitu. Ada juga, karena mungkin mereka nggak mau ribet mungkin ya. Ribet. Iya, jadi saya jual langsung aja lah. Nah, itu tinggal dari pribadi masing-masing sih. Tapi kalau masalah cuan pasti lebih banyak yang ini ya dijual terpisah ya. Bisa dibilang begitu. Oke.
Loh kok sorry kok. Biasanya kalau Koko jual terpisah gitu ya, kok untuk modifikasinya gitu, itu jualnya Koko langsung jual ke end customer kah sebagai pengguna atau Koko jual kayak ke toko-toko gitu, kok toko-toko yang jual spare part bekas Variasi. gitu kok. Betul, variasi motor bekas atau gimana? Kalau itu sih saya lebih ke langsung ke end user ya, langsung ke pengguna. Tapi bisa juga itu saya jual dari komunitas tuh. Dari komunitas itu kan ada juga kan pemakai motor ini. Mungkin ada iya yang sih, pasti kan pakai suka modif-modif ya kalau mereka gitu ya, kok mungkin ada juga kumpulan-kumpulannya ya kok. motor yang sama. Nah, itu saya tawarkan tuh. Ini saya ada variasi ini, mau nggak kamu? Nah, itu juga bisa. Tapi menggunakan platform pun juga bisa. Yang saya sebutkan tadi, platform Facebook Marketplace, OLX itu juga bisa. Jadi banyak cara sih untuk kita menjual itu. Oke. Artinya Koko ada tergabung juga sama komunitas-komunitas gitu juga ya. Betul. Oke. Komunitas itu pun kan juga membantu kita gitu loh. Iya sih, pasti saling membantu dalam misalkan ada kebutuhan supply dan Iya. demandnya kan bisa tercukupi di sana lah ya. Iya betul, soal Sharing-sharing juga iya, ya. soal informasi juga kita bisa dapat di komunitas. Terus soal jual beli pun kita juga bisa lewat komunitas. Oh iya iya. Nah, kok biasanya kan kok ini kita bahas dari tadi kan soal untung-untungnya gitu Iya, kan. untung-untungnya. Tapi kan namanya usaha pasti kan ada namanya rugi juga loh kok. Iya, rugi. Nah, kok ada pengalaman gitu enggak kok ini? Mungkin untuk ketika mungkin misalkan kok ini beli motor bekas gitu, tapi ternyata otomatis jualnya harus lebih rendah dari harga belinya gitu kok. Kalau selama ini saya jalan itu untungnya sih belum ada. Oh. Untungnya oke. sih belum ada. Jadi benar-benar Oh, untungnya belum ada untung. bukan cuannya belum ada. Untungnya belum ada. Untungnya ini dalam tanda kutip. Untungnya belum ada yang Untungnya belum rugi ada gitu. yang Ada yang rugi. rugi. Oh, alah. Jangan disalahartikan bro mungkin aduh. Wah, gitu. Oke. Untungnya belum ada. Jadi benar-benar dikalkulasikan gitu loh. Oke, artinya ketika Koko misalkan membeli barang misalkan untuk second yang memang untuk tujuannya Koko ini jual kembali, Koko ini pasti harus pastikan ini sudah pasti akan untung ya kalau kita jual kembali ya kok, pasti gitu ya. Sudah pasti akan untung, tapi kita nggak tahu untungnya itu seberapa. Cuman bisa dikalkulasi aja, kurang lebih. Oh ini kayaknya bisa untung, bisa kita sebut untung 1 juta mungkin. Nah tapi untuk realita itu pasti nggak segitu. Oke. Bisa lebih, bisa Lebih, bisa kurang, bisa sama, nah begitu. Gantung nanti nemu pembelinya, Pembelinya, ya. iya. Oh iya, Kalau negonya. Iya. negonya kuat, artinya cuannya Koko semakin tipis gitu ya. Bener, namanya orang sekarang kan. Iya sih. Namanya pembeli kan pasti murah loh. Pembeli adalah raja. Nah, betul kok. Nah, untuk motor yang tadi Ninja 650 cc tadi kan Iya. belinya 70 juta. Iya. Nah, itu jualnya di berapa waktu itu? Kalau waktu itu saya jual itu di 75. 75. Iya. Jadi cuannya 5 juta. Oh, enggak dong. Jadi 75 juta itu kita buka harganya. Jadi kalau Oh, kita gitu. jual motor second itu pasti kita harus ada open price-nya dulu. Oke. Kan pasti orang itu ada negosiasi kan. Negosiasi. Nggak mungkin kalau kita jual harga segini itu pasti terjual harga segini, nggak mungkin Ya, tuh. betul. Kecuali motor baru. Motor baru kalau kita negosiasi ya bisa disuruh keluar. Iya. Gitu. Betul. Dari 75 itu negosiasi, banyak orang nego segini. Nah nanti yang sesuai dengan target saya, misalkan target saya itu dijual 74 gitu. Nah pasti orang nego kan kebanyakan kan dari 75 itu kadang orang nego itu langsung 70 tuh. Nah itu nanti dinaikin pelan-pelan Oh gitu. melalui negosiasi tersebut. Nah, akhirnya waktu itu jatuh di harga Akhirnya waktu itu sih jatuh di harga 74. 74. Iya. Itu sudah termasuk part modifikasi yang dijual terpisah itu apa gimana itu? Waktu itu sih belum. Jadi masih ada lagi.
Tapi itu pun juga ada biaya servis juga. Oh iya iya iya. Kan ini kita betul. motor second nih, ini kan pasti kita ada servis pastinya kan, servis inilah, servis itulah. Nah itu setelah dikalkulasikan, ya mungkin cuan yang saya dapat itu kemungkinan 5 jutaan lah. Itu udah termasuk part modif. Part modif dan biaya untuk servis Udah tersebut. dipotong biaya perawatan selama operasional kita lah. megang ya. Iya betul. Itu termasuk bensin nggak? Bensin kayak kita pergi ke bengkel misalnya itu dihitung juga nggak? Oh pasti. Dihitung juga. Semua saya hitung. Oke. Oh. Oke. Jadi saya terima itu cuannya itu bersih. Bersih ya. Bersih. Benar-benar bersih. ini Benar-benar bersih, clean. Itu kok kalau kayak motor begitu namanya kita artinya kan ibaratnya kalau koko beli motor second pasti kan hitungannya nyetok dong. Koko ini pasti stok motornya kan kok. Itu biasanya kok berapa lama gitu kok sampai bisa ketemu pembeli, biasanya sekitar berapa lama gitu. Kalau saya selama ini jual motor itu kan nggak terlalu terburu ya. Biasanya kan nunggu ada waktu dulu kan. Mau servis itu tunggu ada waktu dulu. Jadi waktu ngambil motornya itu misalkan sekarang, kan belum tentu bisa langsung kita servis sekarang juga. Oke. Nah harus cari hari dulu kan, waktu luang, waktu kita bisa servis. Oh iya iya. Jadi nggak bisa secepat itu. Tapi rata-rata sih yang saya lakukan selama ini kemungkinan di range 1 bulan. Oh, 1 bulan itu biasanya udah ketemu pembeli. 1 bulan itu pasti ada satu. Lumayan ya Cepet kok ya? artinya ya kok. Ya lumayan. Oke. Itu kan biasanya kalau motor gitu misalnya sorry kok. Ini saya bisa tanya ulang lagi ya. Jadi misalnya kayak Koko beli motor, itu kan artinya Koko beli motor bekas itu artinya kan kita akan servis kembali lagi ya kok. Iya pasti. Nah, untuk Koko misalkan nih kok aku punya motor bekas nih kok. Koko bisa kalkulasi nilai motornya saya itu dari mana kok gitu kok. Sementara kan dalam notabene Koko mungkin ada yang bagian rusaknya kan di dalam gitu kok. Kalau itu sih Jadi ketika mungkin Koko pas mau servis baru ketahuan nih ada rusak Oh, ada ini, problem. spare partnya mungkin Oh. ada yang rusak-rusak gitu kok, kan itu ada risiko seperti itu juga ya kok. Nah itu pastinya kita harus cek kendaraan lebih teliti waktu jual, itu poinnya. Waktu Jadi, beli waktu maksudnya. Koko beli Iya, maksudnya. waktu kita Oke. mau beli, misalkan aku mau beli motor kamu tuh. Nah itu aku harus lihat dulu itu motornya itu kayak gimana, waktu dinyalain kayak gimana, habis gitu dari fisiknya itu kayak bagaimana, terus dari suratnya bagaimana, pajaknya, platnya, nah seperti itu. Kalau ada kerusakan pun itu harus dihitung juga tuh kerusakannya di bagian ini, itu kalau diservis harus keluar duit berapa. Oh iya iya. Tapi pernah nggak mengalami kayak beli motor, penjualnya ngomong ini motor sehat nih, nggak ada problem. Nah waktu dicek pun kelihatannya sehat gitu kan. Tapi pas dibawa pulang dan dibawa ke bengkel ternyata ada masalah ketahuan gitu. gitu, Ya ketahuan ada masalah. ketika di bengkel itu, loh ada masalah di sini. Itu pernah nggak ngalami kayak gitu? Kalau selama ini sih ya untungnya belum ada. Yang dipastikan sih kalau mau beli itu kita harus cek benar tuh motornya kayak gimana. Jadi waktu beli benar-benar dicek itu motor, misalnya ada kerusakannya di mana. Setelah itu butuh biaya perbaikan berapa. Itu dibicarakan sama sellernya langsung. Iya pastinya. Tapi ada juga tuh yang waktu kita beli penjualnya itu pasti kebanyakan ada yang nggak jujur. Iya, Ya, jadi jadi- kan ada itu. Iya pasti ada. Nah waktu mereka nggak jujur, tapi saya tahu tuh. Nah itu bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk negosiasi harga lagi. Oh, jadi negonya bisa lebih apa ya? Di bottom gitu ya. Iya Oh, ya. betul. Oke. Baik. Nah, kok itu kan kalau dalam kondisi pas kok ini beli gitu ya. Kok. Iya. Nah, misalkan itu bisa enggak ya, kok misalkan kita mau melakukan proses jual beli, jadi untuk pengecekannya itu dari penjual dan pembeli sama-sama pergi ke bengkel gitu kok untuk sama-sama ngecek, misalkan nanti ada yang rusak ini gitu. Jadi langsung
bisa ketahuan semua kan kok apa-apa yang kurang, apa-apa yang bagus gitu kok. Jadi bisa langsung negosiasi harga. Biasanya ada gitu juga kok, atau kok nggak pernah kok selama ini seperti itu kok? Kalau selama ini saya jalanin sih pelanggan itu pasti datang di tempat saya. Oke. Nah itu pasti cek kendaraan itu juga di tempat saya. Nah itu pasti saya jelaskan tuh ini kendaraannya kondisinya seperti ini. Kalaupun misal ada kerusakan, itu pasti saya bilang tuh ini kerusakannya begini, itu biaya yang harus dikeluarkan itu segini. Tapi nggak pernah sih selama ini itu harus ke bengkel dulu, kita berdua sama-sama cek antara penjual dengan pembeli, itu nggak ada. Jadi pasti transaksi itu dilakukan di tempat Di saya. tempat langsung ya kok? Iya begitu. Oke. Pas posisi beli juga nggak pernah kayak gitu ya? Waktu beli motor untuk dijual lagi itu? Nggak pernah juga sih. Jadi langsung di tempatnya yang penjualnya. Ngecek Jadi sendiri ya? langsung ngecek sendiri di tempat. Sendiri di tempat Iya. gitu, nggak usah ke bengkel lagi karena mungkin repot juga ya mungkin kedua belah Iya. pihak ya, belum nanti ada biaya bengkel segala macamnya mungkin ya kok. Yang pastinya kita harus ngerti lah motor itu kan biasanya motor itu ada ciri khasnya kerusakannya di sini. Oh, gitu. Nah, pasti ada ciri khasnya itu gampang rusaknya di sini. Oke, itu per masing-masing jenis gitu ya kok? Setiap jenis kendaraan beda pastinya. Nah, Boleh kita harus ada ngerti. contoh-contohnya gitu ndak ya Iya. kok? Biar kita nambah-nambah pengetahuan juga kok gini. Kalau contoh ya yang selama ini saya pernah sih sesuai yang tadi saya omongin kan Kawasaki Ninja 650 tuh. Nah, itu ada ciri khas kebanyakan itu kerusakannya di seal water pumpnya. Oh. Kan ini motornya udah tergolong lama, tahun 2011. Udah 13 tahun tuh. Nah, itu pasti seal itu bisa kita sebut dengan karet. Nah, seal Oke. itu pasti ada kalahnya. Ada umurnya kan? Nah, itu biasanya ciri khasnya di situ. Kalau motor misalkan motor Matic bisa kita sebut Yamaha Aerox ya. Itu kebanyakan di komstirnya. Komstir itu di bagian setir bagian depan. Oh, oke. Nah, itu kebanyakan kerusakannya di situ tuh. Itu problemnya apa kira-kira? Biasanya kalau komstir itu problemnya itu kita waktu berkendara itu terasa berat. Oh. Waktu kita belokin ke kiri, kita belokin ke kanan itu terasa berat banget. Oh, kalau di mobil sebutannya kayak power steering gitu bukannya kok? Beda ya? Mungkin hampir sama, tapi beda sih. Bagian partnya itu beda. Oh, oke. Iya. Gitu. Macam-macam juga ya. Jadi kalau Koko dalam bisnis jual beli motor ini memang Koko harus betul-betul paham ya kok semua spare partnya segala macamnya, sehingga kalau misalnya ada rusak begitu Koko ini langsung bisa tahu gitu ya. Iya benar. Jadi kita harus memahami betul gitu loh kendaraan yang mau kita beli dan kita jual itu seperti apa. Kendaraannya kita harus tahu. Banyak kerusakan di mana, terus range harganya pun kita bisa jual itu di seberapa, terus kita bisa beli motornya itu di seberapa sehingga kita bisa cuan itu. Oke. Ada harga pasarnya sendiri ya. Nah betul, ada harga pasarnya. Oke. Nah, Kok ini kembali ke belakang nih kok. Ini kan kita bicara ketika maksudnya Kok ini dalam artian sudah paham semua ya kok. Iya Nah, betul. tapi kan dulu kalau namanya kita baru mulai kan pasti ada yang kita tidak tahu nih ya kok. Nah, itu dulu Kok ini cara belajarnya atau untuk cara tahunya gitu gimana kok caranya kok? Oke. Kalau dulu sih waktu pertama itu kan pasti ya benar sih, mungkin ada beberapa yang kita nggak tahu tuh. Nah caranya itu kita inovasi sendiri, jadi kita browsing motor ini tuh kerusakannya tuh di mana sih, terus tanya juga ke komunitas yang ada orang juga pakai itu tuh. Nah kita bisa tanya motor ini tuh kayak gimana sih, kerusakannya tuh banyak di kayak gimana sih. Oke. Jadi memang perlu effort lebih ya, belajar dulu lah, misalnya motor-motor ini itu karakternya seperti ini gitu ya. Iya betul. Jadi kita harus mendalami benar apapun itu usaha itu ya. Kan kita harus benar-benar mendalamin tuh. Kita harus banyak riset juga, banyak belajar juga. Oke. Iya sih, untuk jadi expert ya di bidang apapun pasti harus belajar. gitu Banyak ya. belajar juga.
Oke. Baik kok. Nah, untuk ini tren pasar sekarang nih, motor yang paling laku untuk dijual beli itu apa sekarang? Kalau untuk tren pasar sekarang sih kebanyakan memang di Indonesia ini motor matic. Matic ya Motor sekarang. matic. Karena motor matic itu ya sesuai yang saya bilang tadi, kalau motor matic itu kan segmentasi pasarnya itu kan lebih meluas. Segala pun bisa pakai kan, dari bapak-bapak, anak muda, bahkan ibu-ibu pun juga banyak yang pakai, meskipun ya banyak bermasalah di jalan. Seperti Iya, Sam iya. ya. Ibu-ibu seperti itu. metik ya biasanya Iya, ya. biasanya. Jadi sengnya kanan tapi beloknya kiri Iya, gitu ya. begitu. Seng kiri beloknya kanan. Kalau hazard itu gimana kira-kira? Kalau hazard ya bisa berhenti, bisa lanjut. Ya namanya manusia terkuat. Iya. Boleh. Nah, untuk segmen motor matic itu kan ada banyak macamnya ya. Kayak dari Honda itu ada Honda Beat, Vario, terus Yamaha kan ada Aerox, ada Nmax. Banyak lah gitu. Nah, yang paling laku untuk sekarang itu apa? Kebetulan sih kalau saya selama ini dapat itu Yamaha, karena saya lebih suka brand Yamaha. Oh, sama Honda itu kemarin kalau nggak salah ada isu apa ya? Yang rangkanya. Oh iya betul, itu kan itu. kalau motor-motor Honda sekarang kan kebanyakan isu itu kan katanya rangka ESAF sebutannya. Itu kenapa itu ya? Katanya sih isunya rangkanya itu karatan. Nah makanya dari dulu sih memang saya lebih suka brand Yamaha sih memang. Lebih suka Jadi lebih main di produk-produk Yamaha. Nah kalau di Yamaha itu selama ini saya main itu yang laris itu di 150 cc ya. Itu di Yamaha Nmax, Yamaha Aerox. Oke. Kalau Yamaha Aerox itu lebih banyak ke anak muda. Oh iya, sekarang kan Kalau- banyak ya. Kalau Yamaha Nmax itu lebih target segmen pasarnya itu lebih meluas. Anak muda juga bisa, bapak-bapak, orang tua juga bisa. Iya. Oke. Nah, kok sekarang kan ini kan kok kendaraan kan sudah mulai beralih juga ya kok kalau kita bilang ya kok dari bensin ke motor listrik ya kok. Betul. Nah, kalau Koko dari Koko sendiri itu gimana kok pandangannya terhadap motor listrik ini kok mungkin untuk kedepannya gitu kok? Kalau motor listrik sih memang bagus, kan juga mengurangi polusi tuh. Betul. Dari fleksibilitasnya pun juga lebih fleksibel kan, cuman butuh untuk pengecasan aja. Iya, nggak perlu mondar-mandir pom bensin ya. Nah, nggak perlu tuh kita harus antri bensin, itu kan nggak perlu tuh. Nah, cuman kalau dari tahun sekarang kan motor listrik itu baru akan merambah di masyarakat. Dalam arti masih belum banyak. Iya, betul sih kok. Masih Sudah belum ada banyak. tapi masih sudah belum ada tapi ini ya. masih Belum menyebar ya di seluruh menyebar luas ya, gitu loh. Nah, betul kok. jadi kalau dari saya sih masih belum berani. Berarti belum pernah sama sekali ya. Kebetulan sih belum pernah. Oke. Nah, untuk Koko ini sendiri nih, kalau milih motor untuk diri sendiri nih ya, kan selama ini beli motor kan untuk dijual terus. Untuk cuan ya kalau kita. Oh iya betul dong. Cuan dong. Kalau untuk diri sendiri nih, prefer lebih ke motor bekas apa motor baru? Kalau dari saya sendiri sih lebih prefer motor bekas tentunya. Tetap lebih ini ya, ke condong ke bekas ya. Iya, karena Kenapa tuh? banyak aspek sih. Kalau motor bekas itu kan dari segi harga kita bisa dapat lebih murah tuh. Misalkan harga barunya 50. Nah, motor bekas kan kita bisa dapat 40. Nah, lebih harganya itu kan tergolong jauh. Lumayan ya. Nah, lumayan kan. Nah, lebih harganya itu kita bisa buat untuk modifikasi. Saya lebih prefer bekas karena itu. Berarti kalau harga baru nih 50, kita beli second 40. Iya, Setelah dimodif jadi 50 tapi looks-nya udah beda ya. Nah, Maksudnya kan lebih berbeda ganteng tuh. gitu Kalau ya. kita dengan sama-sama budget 50, kita dapat motor baru tapi standar.
Kalau kita beli motor bekas 40, kita ada spare money itu 10 juta. Nah 10 juta kan kita bisa beli apa aja, itu udah banyak. Iya, betul sih kok. Oke. Pertimbangannya sih mungkin di situ. Nah kok ini kan kalau motor baru nih ada hal menarik kan, biasanya kalau kita beli motor baru ada free helm lah, ada free jaket, terus ada free service biasanya nih yang paling menarik betul. kan. Promosi penawarannya ya Iya, biasanya ya. betul. free service kan lumayan tuh, ada beberapa kali kan, biasanya bisa sampai 2 tahun. Nah gimana tuh menurut Kokeni sendiri? Kalau menurut saya sih, kalau motor baru sama motor bekas lebih tentang harga ya. Kalau motor baru kan memang ada benefitnya tuh. Cuman benefitnya itu kan secara nominal itu nggak begitu banyak daripada kita beli motor bekas. Seperti yang saya bilang tadi itu, misalkan motor baru harganya 50 juta. Nah, motor bekas kita bisa dapat 40 juta. Berarti kan spare money-nya kita dapat 10 juta 10 tuh. ya, Nah, betul. kalau 10 juta itu kan dari servis lah, dari spare part, dari modifikasi itu kan banyak banget. Bahkan kita bisa sisa itu. Nah, kalau motor baru kan jaket, helm itu kan nilainya kan nggak begitu banyak. Dan juga servisnya itu pun kalau misalkan kita bayar itu kan nggak begitu mahal gitu loh. Oh iya. Jadi tetap prefer motor bekas. Oke kok. Nah kok ini kan biasanya kita dari tadi bahas soal motor bekas nih ya. Iya, Kok. betul. Itu kan kalau motor bekas kan biasanya ada batas atau umur ya kalau kita bilang ya kok. Nah biasanya kan itu untuk batasannya itu kan ditentukan dari kilometer ya kok Iya, biasanya. betul. Nah kalau menurutnya kok itu kilometer untuk motor bekas yang masih bagus begitu kok itu bagusnya berapaan gitu kok. Kalaupun misalkan motornya memang udah sampai umurnya, itu kilometernya yang kita nggak boleh lewati berapa gitu kok dalam kok memilih motor bekas kok biasanya kok. Kalau soal kilometer itu tergantung tahun juga ya. Kalau misalnya tahun lebih lama itu pastinya kan biasanya pemakaian orang kan lebih lama, kilometer lebih tinggi. Nah, tapi kalau dari saya sarannya itu sih kalau motor kilometer itu lebih baik di bawah 20.000. Karena kalau di bawah 20.000 itu pemakaiannya masih belum begitu banyak. Masih bisa dibilang itu pemakaian standar pada normalnya. Tapi ada juga kalau motor lama kilometer tinggi, asalkan mereka itu rajin servis, ada buktinya juga di buku servis itu pergantian part apa aja. Istilahnya motor itu udah sehat meskipun kilometer tinggi itu nggak jadi masalah juga. Kalau itu motor lama ya. Kalau motor baru tetap disarankan sih kalau dari saya di bawah 20.000. 20.000 ya. 20.000. Oke, baik kok. Nah kok biasanya kok bukan nih jual beli motor bekas ya kok. Nah otomatis kan kok pasti ada stok motor bekas yang kok mau jual kembali kan kok. Iya betul. Nah itu kok biasanya pas kok udah nyetok motor bekas itu kok ada pakai juga nggak kok motornya kok? Atau memang kok nggak ganggu gugat sama sekali? Jadi memang kok cuma nyetok aja tunggu sampai ada pembeli gitu kok? Pastinya sih saya pakai juga sih, karena kan saya juga passion juga di motor kan. Oke. Pasti saya pakai juga. Kalau misalnya saya bosan dengan motor ini, saya pakai motor yang ini dah, besok dah. Oh gitu, jadi bisa gantian ya Iya, setiap bisa harinya ya. gantian. Hari Senin apa, Selasanya Iya. apa gitu. Bisa. Enak ya kok Enak kalau kan banyak motor ya kan? kok Iya. bisa ganti-ganti gitu ya kok. Jadi omongan tetangga dikit lah. Punya banyak motor gitu ya. Iya. Oke, Begitu. siap kok. Nah, ini kan kita podcast udah cukup lumayan lama ya. Iya, lama banget ya. Untuk udah seharian kayaknya. Panas. Nah, untuk terakhir nih, pertanyaan terakhir. Tips and trick nih buat orang yang mau mulai bisnis kayak Koken ini, jual beli motor. Apa nih tips and triknya? Kalau tips dari saya sih banyak beberapa aspek poin ya. Kalau poin pertama sih mungkin tentukan dulu segmentasi pasarnya itu motor apa yang mau kita jual. Kan banyak tuh motor matic, motor sport, motor moge, kubikasi besar. Nah kita harus tentuin dulu itu. Nah setelah itu poin kedua itu pasti kita harus tahu motor yang kita beli itu motor seperti apa. Terus motornya itu kayak gimana.
terus ciri khasnya motornya itu ada kerusakan itu di mana. Itu kita harus tahu itu. Jadi kita harus benar-benar mendalami info-info tentang motor yang mau kita beli sebagai jual beli itu tadi. Itu poin kedua. Kalau poin ketiga sih pasti tentunya soal surat-surat, soal fisik kendaraannya, dan juga harga spare partnya, biaya servisnya, itu juga kita harus tahu tuh. Jadi kita bisa kalkulasi, bisa hitung dari modal yang kita dapat, dan juga kita harus jual di harga berapa supaya cuan. Ditambah pengeluaran itu. Iya betul. Mungkin itu sih kalau tips dari saya sebagai pemula. Banyak-banyak browsing, banyak tanya teman, banyak improvisasi lah, banyak browsing tentang info-info tentang kendaraan Harus ada yang kita jual. inisiatif mau cari tahu gitu ya. Iya benar. Harus banyak belajar lah. Oke, siap kok. Oke deh kok, ini kan kita udah cukup lama juga ya kok. Udah hampir sejam ini ya kok sepertinya ya kok. Mungkin nanti mungkin sekian dulu dari podcastnya kita. Mungkin nanti kita akan terbitkan juga kok ini punya nomor WA ya kok, siapa tahu mungkin ada yang mau siapa cari tahu, motor gitu, motor bisa bekas. langsung Mau beli juga bisa di saya. Oh iya. Kalau mau beli bisa di saya juga. Yang penting nanti kasih diskon loh. Iya, diskon yang penting saya juga cuan. Siap kok. Oke deh kalau gitu, makasih banyak ya juga kok ini ya. Iya. Waktunya. Terima kasih, Sudah sama-sama. menyempatkan waktu untuk ikut jadi bintang tamu di podcastnya kita kok. Oke. Mungkin sekian dari podcastnya kami. Terima kasih banyak. Thank you.